فصل. وأول شيء يبدأ به المريد في طريق الله تصحيح التوبة إلى الله تعالى من جميع الذنوب، وإن كان عليه شيء من المظالم لأحد من الخلق فليبادر بأدائها إلى أربابها إن أمكن، وإلا فيطلب الإحلال منهم، فإن الذي تكون ذمته مرتهنة بحقوق الخلق لا يمكنه السير إلى الحق. وشرط صحة التوبة صدق الندم على الذنوب مع صحة العزم على ترك العود إليها مدة العمر. ومن تاب عن شيء من الذنوب وهو مصر عليه أو عازم على العود إليه فلا توبة له. Nah, yang kedua, setelah kita mendapat dorongan tadi yang kuat dan dorongan itu boleh kita laksanakan, maka yang kedua kita lakukan taubat. Karena ba'ith itu, khatir itu ada 4. Dorongan itu ada 4. Dari Allah, dari Allah, dari nafs, dari Allah, dari malaikat, dan dari nafs, dan dari syaitan. Dari Allah namanya hak, dari malaikat namanya ilham, dari nafs namanya hawajis, dan dari syaitan namanya waswas. Jika sudah datang dorongan Allah ba'is qawi, apa bedanya bisikan di dalam hati ini antara dari Allah, dari malaikat, dari nafsu, dari syaitan? Untuk membedakannya, jika dari Allah adalah hak ba'is qawi, dorongan kuat, kita tak boleh beralasan dorongan begitu kuat membawa kita terus berjalan. Macam seorang yang orang bukan muslim lalu ingin masuk Islam, itu tak boleh dihalang, karena itu adalah ba'is qawi minallah. Begitu juga orang yang masuk tariq, ada ba'is qawi minallah, ada ba'is minal malaika mungkin, dari membaca buku tarikat, dari mendengar, dari itu minal malaika ilham awalan, semua dia ta'arud, kemudian sering datang, baru dikasih ba'is qawi dari Allah. Ada orang yang terus ba'is qawi, tak ada permulaan apa-apa ba'is qawi, berarti dia memang datang ba'is qawi langsung dari Allah tanpa ada sebab. Tapi kalau ada sebab tadi disebutkan yang fi ba'is biduni sabab. Biduni sabab ini adalah terus dari Allah hak. Adapun dengan sebab dia dari ilham dulu. Karena ilham ya ta'allaq bil ilm. Ilham berkaitan dengan ilmu yang dia tahu. Setelah dia baca, baru dia paham, baru ingin, baru Allah kasih ba'is. Adapun bagi taufik dari awal sudah, tapi malaikat. Untuk membedakannya, ba'is malaikat lebih lemah daripada ba'is Allah. Macam kita di siang hari kita ingin sholat malam, itu ba'is dari malaikat. Kita sering abai, aduh saya ingin sekali tahajud, tapi bila tiba masanya ada saja alasan, letihlah. Maknanya kita tidak mengistijabah, menyahut bisikan malaikat, dorongan malaikat. Tapi kalau dorongan Allah memang mau tak mau, itu bedanya. Kalau kita tiba-tiba ada dorongan kuat dan kita sendiri dibawa oleh Allah, mungkin sampai fisikal kita ini tidak serasi dengan keinginan rohani. Macam dia guna baju tak beraturan, ya. Macam ibu yang kehilangan anaknya, lalu dia tengok anaknya sudah datang setelah 3 bulan, mungkin tak perhatikan baju, yang penting menuju kepada Allah. Seperti itulah ba'is qawi dari Allah. Jika sudah ba'is qawi, banyak ketidakserasian fisikal terhadap kecepatan rohaninya, itu namanya jadzabah ilahiyah. Kalau sudah dipenuhi dan dijalankan, baru ada keseimbangan Tuhan. Dan seorang syaikh itu firasatnya sangat tajam kepada ba'is qawi minallah daripada insan. Sampai diumpamakannya kama qala syekhna, perumpamaan syaikh melihat ba'is qawi kepada seorang murid sama juga seorang lelaki hidung belang tengah wanita cantik. Hidung belang itu maknanya playboy. Tengok wanita cantik terus dia pandai mencari ini cantik. Macam kalab mencium benda yang sudah dia cari. Itulah firasat syaikh kepada ba'is itu. Maka Sidi Abdul Qadir datang kepada Sidi Muhammad Al-Hashimi, begitu datang, inta jikta akhiran, Pak, yani
Fil haqiqah anta awalan. Anta al-awwal. Kamu datang terakhir, sebetulnya hakikatnya kamu lah yang pertama. Itu adalah ba'is. Ya, maka setelah ba'is ini kuat, kalau tadi bisikan syaitan dengan nafsu, kalau nafsu kita dorongan ingin maksiat, kalau kita tepis, kita lawan, kalah. Itu namanya dia kalah. Kalah dorongan itu dari syaitan. Tapi kalau nafsu, jika dia nak itu kena. Kita sudah zikir di sholat, kita pergi masjid, bergaul dengan orang soleh, tapi sewaktu-waktu datang lagi, itu namanya nafsu yang tak boleh hilang. Mulih ala hadd. Kita sudah mujahadah pun balik lagi, karena nafsu tak akan berhenti sampai mati. Maka itu sebabnya di dalam tasawuf senjatanya mujahadah agar dominasi nafsu terlalu kalah. Dan itu adalah taubat dari segala dosa. Bagi orang yang masuk kepada tarik mesti bertaubat. Kalau ulama dulu, bagi orang yang masuk kepada tarik dikatakan syaratnya tidak berdosa 20 tahun. Baru dibagi talqin. Syaratnya 20 tahun tidak berdosa. Summa sa'al, apakah manusia tak berdosa? Tak ada lah manusia tak berdosa. Terus kenapa Syekh suruh kami tak berdosa? Wa idza aznaba fatab. Kama qala Nabi, at-taib kaman la dzambala. Kalau sudah bertobat sama dengan tidak berdosa. Tobat dosa, tobat dosa. Dosa tobat, berdosa bertobat. Jika tobatnya betul diterima oleh Allah. Meskipun 20 tahun macam itu diterima oleh Allah tobatnya. Meskipun 20 tahun tobat lagi, berdosa lagi tobat, tapi memang bukan sengaja lah. Tapi memang dia rasa ingin tobat, tetapi lemah lagi. Lalu ingat lagi setelah maksiat tobat lagi. 1, 2, 3 bulan jatuh lagi, menangis lagi, tobat lagi. Itu sudah betul. Kenapa Allah bagi 20 kali? Karena memang untuk menjadi kuat dia kena 20 kali. Karena mungkin orang ada yang sekali, tapi bagi Allah tak ada beda sekali 20 kali jika sidik sama. Ini syariah saja untuk hikmah bagi yang lain. Yang penting sidik kepada Allah. Cepat, dahulu atau lambat, tak ada beza. Tidak sedikit banyak daripada Khalifatus Syuyukh datang terakhir, bukan datang Allah. Termasuk Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, Sidi Abdul Qadir Isa kena. Sidi Fathullah Jam min Khalifatul Awal min Sidi Abdul Qadir Isa. Dia datang 4 tahun sebelum wafat Sidi Abdul Qadir Isa. Jadi bukan soal dahulu, bukan soal akhir, tapi soal sidik kepada Allah. Maka taubat itu adalah jalan kedua untuk tinggalkan dosa. Jika tidak, susah. Taubat dari ghaflah, taubat dari banyak melakukan mubah, taubat dari melakukan sesuatu yang tidak ada faedah. Di dalam tarekat ini daiman habrah, daiman hati kita syuhud, agar kita tidak letih. Karena ibadah dengan mujahadah letih, tapi ibadah dengan musyahadah roha. Nah, dan kita tidak boleh meremehkan dosa-dosa kecil, apalagi dosa besar. Karena dosa kecil sebetulnya dosa besar jika banyak. Dan dosa besar, dosa kecil kan kita tahu itu adalah syariah. Di sisi Allah tak ada dosa besar, tak ada dosa kecil. Jika orang berdosa meskipun kecil dan meremehkan Allah, makanya besar. Dan jika orang dosa besar dan taubat, kecil di sisi Allah. La ma'siyata ma'al istighfar, la kabirata ma'al istighfar, wala saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar kalau dia bertobat, dan tidak ada dosa kecil kalau dia merasa remeh, menganggap remeh, berterusan mengatakan ini tak apa-apalah, ini cuma dosa kecil. Tak jadi kecil malah jadi besar. Nah, pas dulu.